Selamat pagi teman-teman. Bersyukur hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk datang kepada Tuhan beribadah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Silakan duduk. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk beribadah hari ini dan mengatakan bahwa Tuhan, saya hadir hari ini. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Ya Bapa, pagi ini kami mau datang untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Berkati ibadah ini, pujian, doa, firman dari awal sampai akhir yang akan kami dengarkan ya Bapa. Biarlah semuanya ini boleh menjadi persembahan yang harum yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyanyi dengan semangat, dan karena kita telah diberi kuasa oleh Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita sama-sama menyanyikan bahwa kita kan terbang. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu
Namamu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Saya undang kita semua untuk duduk kembali. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita dan bilang bahwa dalam sesak hidup kita selalu ada Tuhan yang menolong kita. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan-Mu. Biar kehendak-Mu dan rencana-Mu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku.
Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Happy Sunday. Pagi hari ini Cuan Taunik bersama dengan teman-teman remaja Eklesia GKA Agape mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Be Restored. Namun sebelum itu teman-teman, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan diri kita ini untuk berdoa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, sungguh hati kami penuh dengan sukacita atas kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami bersekolah dan melakukan berbagai pekerjaan rumah, tapi Tuhan masih memberikan kepada kami waktu untuk berhenti dan datang kepadamu di dalam ibadah remaja hari ini. Sertai kami ya Tuhan, yang sebentar lagi akan mendengarkan sabda firman-Mu. Dan tuntunlah hidup kami ini, agar kami boleh terus berada di dalam terang kebenaran firman-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman sekalian, izinkan Contoh bertanya, bagaimana keadaanmu selama 1 minggu ini? Bagaimana keadaanmu selama 1 minggu ini? Baik-baik sajakah? Atau jangan-jangan keadaanmu itu sedang tidak baik-baik saja? Wah, mungkin ya teman-teman dalam 1 minggu ini kita disibukkan dengan banyak tugas sekolah atau persiapan-persiapan kita menjelang mau kuliah. Sehingga kita itu kelelahan teman-teman, kita babak belur, kita capek. Atau mungkin teman-teman di dalam 1 minggu ini kita juga menghadapi yang namanya masalah. Entah itu masalah di dalam keluarga kita atau di dalam pertemanan kita, yang akhirnya membuat kita itu drop secara mental, bahkan ya teman-teman membuat hati kita itu terasa pahit dan kosong. Nah teman-teman, jika diri kita ini diibaratkan seperti botol yang Contoh pegang, lihat, maka kita dapat melihat bahwa kondisi kita itu selama 1 minggu ini mungkin babak belur, rusak di beberapa titik teman-teman. Wah, apalagi teman-teman bukan hanya kondisi fisik saja, tetapi kadang hati kita juga kelelahan. Kita merasa kering teman-teman sekalian. Tentu dong teman-teman, kita tidak mau bahwa keadaan kita itu semakin hari semakin rusak. Keadaan kita itu semakin hari semakin hancur, semakin terpuruk dan semakin lelah. Oleh karena itu apa yang kita butuhkan teman-teman? Yang kita butuhkan adalah dipulihkan. Atau be restored. Namun bagaimana caranya? Teman-teman sekalian, kita mau membuka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran, Fatsalnya yang ke-31 ayat 12 sampai yang ke-18. Sekali lagi ya, kitab Keluaran Fatsalnya yang ke-31 ayat 12 sampai yang ke-18. Kita akan membacakannya secara bergantian. Contoh akan membacakannya yang genap, teman-teman boleh membacakan yang ganjil. Mari kita membacakan kitab Keluaran Fatsalnya yang ke-31 ayat 12 sampai yang ke-18. Ayat 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabat-Ku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengutuskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat, turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi,
Dan pada hari yang ketujuh, ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Sama-sama ya teman-teman, di ayat ke-18 kita baca. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Teman-teman sekalian, dari teks yang kita baca tadi, kita dapat melihat bahwa Tuhan memberikan perintah kepada Musa dan juga bangsa Israel untuk menguduskan hari Sabat. Apa itu hari Sabat teman-teman sekalian? Nah, ayat 15 teman-teman memperlihatkan kepada kita bahwa hari Sabat adalah hari perhentian penuh. Hari di mana kita berhenti dari aktivitas pekerjaan yang sudah kita jalani selama 6 hari lamanya. Dan di hari yang ketujuh, teman-teman, kita diminta untuk berhenti dari seluruh pekerjaan itu dan beristirahat. Nah, ketika kita membaca ayat ini, teman-teman sekalian, seringkali kita tuh salah mengerti di dalam memahami apa yang namanya Sabat. Kita berpikir bahwa Sabat itu adalah hari yang Tuhan berikan kepada kita untuk liburan, untuk jalan-jalan ke tempat yang jauh, kita lari dari kenyataan sejenak, dan kemudian kita memanjakan diri kita ini dengan berbagai hal-hal yang dunia tawarkan. Lalu kemudian kita balik lagi teman-teman, setelah selesai hari libur itu kita balik lagi menghadapi hal yang sama. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalau teman-teman membaca Alkitab ya, pernah nggak teman-teman melihat bahwa ada perintah, ada teks yang mengatakan Tuhan Yesus membawa murid-muridnya untuk pergi liburan pada hari Sabat. Jalan-jalan refreshing, gitu ya. Tidak, bukan teman-teman. Karena makna daripada Sabat itu bukan tentang berhenti untuk liburan. Enggak teman-teman. Tetapi inti dari Sabat itu adalah persekutuan dengan Allah. Inti dari Sabat adalah persekutuan dengan Allah. Jika teman-teman memperhatikan dengan lebih jeli lagi di ayat 15, dengan tegas di sana dikatakan seperti ini. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Terdapat kalimat hari kudus bagi Tuhan. Yang mana memberikan kepada kita teman-teman satu gambaran yang lebih jelas tentang makna Sabat, yaitu finding rest in God. Jadi Sabat itu adalah finding rest in God. Hari di mana kita berhenti dari seluruh pekerjaan kita untuk apa? Untuk kita fokus beribadah dan menikmati persekutuan dengan Tuhan yang mendatangkan sukacita kepada kita, mendatangkan kekuatan kepada kita, mendatangkan pengharapan bagi setiap kita, dan juga mendatangkan pemulihan bagi diri kita yang sudah lelah secara fisik, bahkan kering secara rohani. Loh, tapi liburan kan juga bisa mendatangkan sukacita dan memulihkan keadaan kita yang kita capek juga, kita rasa capek juga bukan? Nah betul teman-teman, tapi hal tersebut tidak membawa kita kepada keadaan yang pulih secara utuh. Kita harus ingat teman-teman bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, atau desainnya manusia itu adalah desain untuk menyembah Tuhan. Man created to worship God. Sehingga apa teman-teman? Sehingga kepenuhan atau pemulihan atau rest yang sejati itu justru baru bisa kita dapatkan dari persekutuan atau ibadah kita kepada Tuhan. Karena memang manusia itu didesain untuk menyembah Tuhan teman-teman. Jadi ibarat seperti handphone ya teman-teman ya, ibarat seperti handphone. Kalau handphone merek Apple teman-teman ya, yang merek Apple, apakah ketika baterainya lowbat bisa dicas dengan charger HP lain? HP merek lain? Tentu tidak bisa bukan? Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan desainnya. Sehingga HP Apple kita itu tidak akan pernah terisi penuh. Karena tidak sesuai dengan desain perangkatnya. Begitu juga dengan kita teman-teman.
agar kita dapat dipulihkan diri kita ini secara utuh dan penuh, maka kita perlu untuk mendapatkan rest yang benar, rest yang sesuai dengan desain kita, yaitu rest in God atau perhentian di dalam Tuhan melalui persekutuan dan ibadah kepada Tuhan. Jadi teman-teman gak heran ya teman-teman, ada kata rest dalam kata restored. Karena untuk sebuah pemulihan itu dibutuhkan rest atau istirahat yang tepat, yang kena sasaran, yang sesuai dengan desainnya. Rest to be restored yang sesuai dengan desainnya. Teman-teman sekalian, kita juga harus paham satu hal, bahwa Sabat itu juga merupakan bukti nyata Tuhan bahwa kita ini sudah dilepaskan dari yang namanya perbudakan. Nah, teman-teman, selama bertahun-tahun bangsa Israel itu hidup menderita di bawah perbudakan bangsa Mesir. Mereka dipaksa untuk terus-menerus bekerja tiada henti sehingga hari-hari mereka itu dilalui dengan yang namanya kesibukan-kesibukan yang sangat menyiksa diri mereka, baik secara fisik, ditambah teman-teman mereka dilarang untuk beribadah. Sehingga mereka juga mengalami apa yang kita kenal dengan kekeringan rohani. Nah, inilah kondisi yang bangsa Israel itu alami teman-teman. Sehingga Tuhan memanggil Musa untuk apa? Memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari perbudakan. Tetapi bukan hanya keluar untuk merdeka saja, keluar dengan tujuan untuk mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Ulangan 5 ayat 15 berkata demikian. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi teman-teman, hari Sabat itu bukan hanya sebagai hari perhentian atau hari libur. Enggak teman-teman. Tetapi hari Sabat itu harus kita maknai sebagai hari di mana Tuhan membawa kelepasan. Kelepasan kepada setiap kita dari apa? Kelepasan kita dari tawanan dosa. Di mana Yesus Kristus teman-teman itu telah mati pada hari Jumat Agung dan dia bangkit kembali 3 hari kemudian di hari Minggu. Sebagai tanda kita menang dari belenggu dosa. Sehingga teman-teman pada hari Minggu ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan dan juga ibadah gereja kita, maka di sana kita bukan hanya rest in God teman-teman, tetapi di sana juga kita merayakan kemenangan yang Yesus berikan bagi setiap kita dari tawanan dosa. Kemenangan yang Tuhan berikan dari kemenangan dosa. Sehingga itulah mengapa kita diminta untuk merayakan hari Sabat. Merayakan di mana Tuhan membawa kita keluar dari yang namanya perbudakan dosa. Nah teman-teman, inilah konsep Sabat yang harus kita pahami. Yaitu perhentian untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Serta merayakan kemenangan yang Yesus berikan kepada kita dari belenggu dosa. Lantas teman-teman, hal apa saja nih yang dapat kita lakukan agar Sabat atau rest in God itu dapat kita jalankan dengan maksimal. Agar kita pun dapat merasakan pemulihan itu secara utuh. Ada 3 hal teman-teman yang saya temukan di sini. Ada 3 hal yang firman Tuhan hari ini mau bagikan kepada setiap kita. Yang pertama, hal yang dapat kita lakukan di hari Sabat, yaitu menikmati Tuhan dengan mengingat kembali seluruh kebaikan yang Dia perbuat di dalam hidup kita. Mengingat kembali seluruh kebaikan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah teman-teman yang terkasih, di ayat yang ke-17, dikatakan di sana sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari yang ke-7 Dia berhenti bekerja untuk beristirahat. Teman-teman, ayat ini tidak sedang memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang kecapean.
Atau Tuhan yang kelelahan, sehingga dia butuh tuh yang namanya istirahat setelah dia selesai pekerjaannya dalam menciptakan segala sesuatu. Sama sekali enggak teman-teman, enggak begitu. Kita harus memahami konsep istirahat atau rest di dalam dunia perjanjian lama. Nah teman-teman, di dalam kacamata orang perjanjian lama, ketika berbicara tentang istirahat atau rest, maka hal itu sebenarnya berkaitan, terkait dengan yang namanya bertahta. Hadir dan bertahta di bumi. Nah Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya selama 6 hari. Kemudian pada hari yang ketujuh, dia bertahta. Maka ketika Tuhan mengundang setiap kita teman-teman untuk menikmati Sabat atau hari ketujuh, maka itu adalah undangan untuk kita menikmati istirahat bersama dengan Tuhan yang bertahta. Yang memberikan kepada kita segala hal yang baik yang kita alami dalam seluruh aspek kehidupan kita. Termasuk pemulihan status kita yang sudah Tuhan berikan lewat penebusannya di atas kayu salib. Maka tidak heran teman-teman, apabila di ayat 13 ada dikatakan, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Sehingga teman-teman bangsa Israel itu diajak oleh Tuhan untuk melihat akan kebaikan Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari perbudakan, yang sudah memilih mereka menjadi bangsa dan umatnya. Nah teman-teman, mereka diminta untuk mengingat kembali seluruh kebaikan yang Tuhan telah berikan, yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Dan hal tersebut teman-teman dikatakan harus terus terjadi turun-temurun. Yang artinya apa? Yang artinya harus dipelihara dalam kehidupan Sabat mereka, mengingat seluruh kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka dari generasi ke generasi. Teman-teman sekalian, contoh mau bertanya kepada teman-teman. Kira-kira nih, selama 1 minggu ini, hal apa sih yang kamu syukuri atas kebaikan Tuhan di dalam hidupmu? Hal apa sih yang kamu syukuri selama 1 minggu ini? Sebagian dari kita mungkin menjalani hari yang sulit beberapa hari ini. Atau ada yang pusing, ada yang stres karena ada begitu banyak tugas. Tetapi teman-teman, ketika kita bisa melewati hari-hari yang sulit itu, bukankah itu sebenarnya merupakan bukti penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, bukti kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa melewati hari-hari yang sulit itu. Atau ketika kita masih diberikan kesehatan teman-teman, bahkan kehidupan kita ini terus Tuhan cukupkan di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini yang banyak sekali merugikan banyak pihak dan juga membawa ekonomi dunia itu secara global merosot. Tetapi kalau kita masih bisa terpelihara dengan baik sampai hari ini, bukankah itu juga adalah bukti bahwa Tuhan terus menyertai setiap kita? Teman-teman, saya mau ajak untuk kita kembali memikirkan, kembali mengingat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kalau belum, mulai sekarang kita pikirkan teman-teman. Kita pikirkan bersama hal apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu, kebaikan apa yang Tuhan tunjukkan kepadamu selama 1 minggu ini. Maka dari situ kamu dapat melihat bahwa Tuhan terus menyertaimu dan Tuhan terus menjagamu. Itu hal yang pertama teman-teman, yaitu untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, yaitu menikmati Tuhan dengan membawa diri kita ini terlibat di dalam pekerjaan baik Tuhan. Teman-teman perhatikan ayat 15. Di sana dikatakan seperti ini, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah dia dihukum mati. Nah teman-teman sekalian, ada larangan di sana untuk tidak melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Betul ya? Nah, lantas apakah ini berarti pada hari Sabat kita juga tidak boleh melakukan yang namanya pekerjaan baik? Seperti menolong orang yang sedang sakit atau orang yang sedang kesusahan?
Berarti semua dokter-dokter, pemadam-pemadam kebakaran gitu ya, polisi itu tidak boleh bertugas gitu ya di hari Sabat ya, karena kan tidak boleh bekerja gitu teman-teman. Nah teman-teman, kita harus paham, kita juga harus paham pengertian bahwa pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan atau dilakukan pada hari Sabat itu tidak termasuk pekerjaan baik untuk menolong orang. Jadi pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan pada hari Sabat itu tidak termasuk pekerjaan baik untuk menolong orang. Karena Sabat itu teman-teman itu berkaitan erat dengan yang namanya belas kasihan. Nah, Yesus mengingatkan hal ini di dalam bagian firman Tuhan yang lain, yaitu dalam Lukas 14. Yang memperlihatkan kepada setiap kita bagaimana Yesus sendiri tetap melakukan pekerjaan baik di hari Sabat. Yaitu apa? Itu menyembuhkan orang yang sakit. Kalau teman-teman nanti punya kesempatan untuk membaca Lukas 14 ini, maka teman-teman nanti akan melihat bagaimana ada begitu banyak orang yang marah kepada Yesus. Mereka komplain gitu ya, mengapa kamu tidak memelihara hari Sabat? Sudah jelas-jelas hari Sabat itu hari di mana kita nggak boleh bekerja. Tetapi kamu malah menyembuhkan orang lain pada hari Sabat. Teman-teman, kemudian Yesus tanya kembali kepada mereka yang protes. Kalau kamu lihat lembu kamu itu terperosok atau jatuh ke dalam sumur pada hari Sabat, kamu tolong apa tidak? Pasti kamu tolong, bukan? Nah, jadi boleh teman-teman berbuat baik pada hari Sabat. Nah, inilah pengertian yang diubah oleh Yesus. Gak boleh kerja di hari Sabat, betul, kamu gak boleh bekerja di hari Sabat. Supaya apa? Supaya kamu berbuat baik kepada orang. Jadi alasan kamu tidak bekerja di hari Sabat adalah supaya kamu berbuat baik kepada orang lain. Kalau saya sudah berbuat baik kepada orang lain teman-teman, artinya saya sudah menuntaskan kewajibanku untuk hari Sabat. Nah itulah yang mau Yesus tekankan. Jadi teman-teman sekalian, pekerjaan baik bukanlah hal yang tidak boleh dikerjakan pada hari Sabat. Melainkan itu menjadi bagian dari Sabat kita. Jadi kita berhenti bekerja di hari Sabat bukan berarti kita membawa diri kita malas-malasan teman-teman, tidak mau membantu orang lain, tetapi justru kita membawa diri kita itu untuk mengerjakan kebaikan bagi orang lain. Lantas teman-teman sekalian, pekerjaan baik apa sih yang teman-teman remaja GKA Agape dapat kerjakan? Ada banyak teman-teman, di antaranya apa? Menginjili teman-teman yang masih belum percaya. Membantu teman-teman kita dalam belajar firman Tuhan atau Bible study bersama. Membantu orang tua kita dalam pekerjaan rumah. Atau menghibur teman kita yang sedang kesusahan, yang sedang berduka. Dan juga yang terpenting adalah melayani Tuhan dalam gereja. Teman-teman sekalian, percayalah ketika kita melakukan pekerjaan baik, kita pun akan menikmati Tuhan di setiap pekerjaan baik yang kita lakukan. Bukan hanya kita saja yang menikmatinya teman-teman, tetapi orang yang mendapatkan dan merasakan pekerjaan baik kita itu pun menikmatinya. Dan bahkan hal tersebut, kebaikan kita itu dapat menjadi satu kesaksian yang berbicara kuat bagi mereka, untuk mereka melihat kemuliaan Tuhan dan juga kebaikan Allah lewat diri setiap kita. Amin ya teman-teman sekalian. Nah inilah hal kedua yang dapat kita lakukan teman-teman untuk menikmati Tuhan di hari Sabat. Yang ketiga, yang terakhir dan yang paling penting nih teman-teman. Yaitu apa? Yaitu menikmati Tuhan dalam ibadah minggu. Teman-teman sekalian, sebenarnya di masa-masa pandemi ini, itu menjadi satu ujian bagi setiap kita. Apakah kita sungguh-sungguh memelihara hari Sabat yang Tuhan berikan kepada setiap kita dan yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita? Mungkin kita katakan, betul, saya menjalani hari Sabat saya dengan baik. Saya pergi senang-senang, tidak mengerjakan apapun. Yang penting refreshing. Dan yang akhirnya kita pun lupa teman-teman untuk ikut ibadah online. Wah, ini artinya teman-teman, kita salah dalam melakukan Sabat. Kita tidak menikmati Tuhan, tetapi kita menikmati hal-hal yang lain yang memuaskan diri kita, tetapi sifatnya itu hanya sementara. Yang tidak memulihkan diri kita itu secara utuh, baik fisik, mental, dan kerohanian kita. Teman-teman, pernahkah
teman-teman tuh merasakan ada satu masa di mana teman-teman merasa dirinya tuh begitu kosong dan hampa gitu. Pernah? Kita tuh rasanya sudah berusaha mengisinya dengan berbagai kesenangan, berbagai kegiatan untuk menghibur diri kita. Tetapi terus kita merasa ada yang kosong, ada yang hampa. Seorang filsuf bernama Blaise Pascal itu pernah berkata seperti ini, teman-teman. Ada sebuah ruang kosong di dalam diri setiap manusia yang hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Ada sebuah ruang kosong di dalam diri setiap manusia yang hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Sehingga tidak heran teman-teman apabila Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 11 ayat 28 itu mengatakan, marilah datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya Tuhan yang dapat mengisi kekosongan satu ruang kosong itu, teman-teman. Bukan harta kita, bukan kesenangan-kesenangan kita, tetapi hanya Tuhan yang dapat mengisi kekosongan hati kita. Sehingga ketika kita ingin teman-teman mengalami yang namanya pemulihan, restoration, maka cara yang tepat yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Ikut di dalam persekutuan dan ibadah. Bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, sehingga ruang kosong itu teman-teman, itu dapat terisi. Dan kita dapat disegarkan kembali. Contoh pribadi sadar teman-teman, mungkin ibadah online itu terasa tidak menyenangkan bagimu. Tetapi inilah cara terbaik yang Tuhan sediakan bagimu di masa-masa pandemi, agar engkau dapat tetap disegarkan, agar engkau dapat tetap dipulihkan kembali dari keadaanmu yang sudah diombang-ambingkan oleh berbagai hal yang terjadi selama 1 minggu ini. Dan teman-teman, kita harus tetap berjuang akan hal itu. Bawalah dirimu untuk tetap terus berkomitmen mengikuti ibadah, walaupun itu secara online, teman-teman. Ketika tiba waktunya nanti teman-teman kita bisa bertatap muka kembali, beribadah secara onsite, maka yakinlah hal tersebut teman-teman akan menambah sukacitamu di dalam Tuhan. Jadi ingat teman-teman, rest in God to fully restored. Rest in God to be fully restored. Tiada hal yang dapat melegakanmu selain Tuhan. Nah, jadi teman-teman inilah 3 hal yang dapat kita lakukan agar sabat kita itu dapat kita pelihara dan kita jalani dengan baik dan maksimal. Mengingat seluruh kebaikan Tuhan, terlibat dalam pekerjaan baik, dan setia mengikuti ibadah minggu. Biarlah firman Tuhan hari ini teman-teman mengajarkan kepada kita arti sabat yang sesungguhnya. Dan kiranya kita dapat memakai sabat yang Tuhan berikan itu lebih baik lagi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau yang tahu akan kebutuhan setiap kami. Di mana kami menjalani hari demi hari kami itu dengan penuh kelelahan Tuhan. Tetapi Engkau tahu bahwa kami butuh istirahat. Engkau memberikan kepada kami satu hari yang khusus untuk kami boleh datang bersekutu kepadamu ya Tuhan. Ampunilah setiap kami Tuhan jika kami terkadang merasa untuk malas datang beribadah. Kami kadang merasa capek, bosan untuk ibadah online Tuhan. Tetapi biarlah hari ini melalui perenungan firman Tuhan kami boleh disadarkan kembali. Bahwa ketika kami ingin hidup kami itu dipulihkan, maka kami perlu untuk datang di hadapan-Mu. Mencari Engkau, mendengarkan firman-Mu, bernyanyi memuji Engkau Tuhan. Inilah komitmen setiap kami Tuhan, bawa kami terus Tuhan untuk boleh terus dekat kepadamu. Dan ajar kami ya Tuhan, ketuk hati kami ketika kami mulai untuk menjauh darimu. Inilah doa kami Tuhan, pakai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan dalam Sesakku Percaya.
dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita dalam kondisi apapun. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan tempat hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski ku berurai air mata, ku tahu Kau setia. Dengan segenap hatiku percaya Kau setia selamanya. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekat. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Tuhan Kau dekatku. Tuhan Kau dekatku. Mari kita berdoa.
Ya Bapa, sekarang ini kami mau berdoa untuk beberapa pokok doa kami ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk relasi dengan keluarga kami masing-masing, supaya komunikasi ini boleh penuh kasih dan bisa terjalin dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk pertumbuhan iman remaja Agape, supaya semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau dan semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk rencana pembelajaran tatap muka, supaya rencana pembelajaran ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencanamu ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk persembahan yang ada ini, supaya boleh digunakan untuk memperluas kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Teman-teman yang terkasih, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus mengingat dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Silakan duduk teman-teman. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.